Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan sampai dengan hari ini. Kenikmatan bangun tidur, kenikmatan bisa bergerak, bisa bernafas, masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Alhamdulillah semua itu tentunya mudah-mudahan menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa mengisi kehidupan kita dengan amal soleh, dan tentunya dalam setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini. Salawat dan salam tentunya tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan selalu kepada junjungan semesta alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita mengawali satu kajian kitab, yaitu kitab Bulughul Maram, sebuah kitab hadis karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang tentunya menghimpun hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi dasar hukum fikih nantinya ya, tentang taharah, tentang sholat, tentang puasa dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah babul miyah. Miyah itu jamak dari kata maun. Al-maun itu artinya air. Ma itu air. Kalau banyak jamak al-miyah namanya. Maka dalam pembuka kitab ini disebut dengan babul miyah, bab tentang air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajuhul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis nomor yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Syaibah. Lafaz hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmizi, Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya radhiyallahu anhu. Baik, yang pertama adalah tentang air. Tentang air, Pak. Dalam ilmu fikih ada 7 air yang suci dan mensucikan. 7 macam air. Masih ingat, Pak? 7 macam. Yang pertama air hujan boleh. Terus air mata air. Terus air laut. Terus sungai. Terus air tawar, air kopi gitu apa? Air ngopi, wah bapak mah. Air salju, air embun, satu lagi, air
Satu lagi air. Ayo, hujan, mata air, laut, sungai, salju, embun. Satu lagi apa, Pak? Hah? Danau. Air suling. Bukan. Sungai udah, hujan, mata air, air laut, air sungai, air salju, air embun, satu lagi air sumur. Kan udah sungai mata. Sumur. Beda. Beda. Sumur ya. Jadi ada 7. Dan ini juga disebutkan di syarah kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Ada 7 ya, 7 macam air. Sehingga pertanyaannya, kalau seandainya di rumah tidak ada air, umpama di rumah, tetapi hujan, maka boleh berwudu menggunakan air hujan. Air pancuran boleh, Pak. Atau misalkan pas orang ke pantai, di hotel umpama teu aya cai, tapi aya pantai, aya laut, maka diperbolehkan nya aya asin mah asin pasti, tapi boleh dipakai berwudu. Boleh, Pak. Nya, kan alami rasanya. Maka kalau yang tidak alami nggak bisa. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut. Air hujan, air mata air juga sama, air ngocor teh pati gunung. Nah, itu air mata air. Yang ketiga, yang keempat air sungai. Air mengalir di pami orang di mana? Di dia di Gambil tah, di dinya tah di mana? Di Payun tah. Pariuk. Maka diperbolehkan air sungai, air yang mengalir. Kemudian air salju, pami orang misalkan ya tos halodo teh Pak. Geningan ayat takanya hujan es tehnya Pak, kami hese-hese di orang misalkan ke Eropa lah, ke Eropa boleh, maksudnya air ini ya, air salju itu kan ada air es, bukan yang kristalnya, Bu. Kumaha itu kan kristal, karadak semua. Maksudnya adalah air es ya, air salju itu air es. Kemudian air embun, masuk ayatnya embun, diperbolehkan. Terakhir air sumur. Tah dugikin kadi, ayo pada ditaros Pak, masih aman ya, masih aman. Nah kita bagi sekarang nih. Air itu ada yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Karena ada air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu contohnya? Kopi. Kopi itu kalau kita minum halal, suci, tapi tetiasa dianggo wudu. Bolokot atau pemingku kopi. Ya. Susu, cai teh, limun, sirup umpama. Suci, dileut halal, tapi begitu dianggo kanggo abdas tetiasa. Maka ada yang disebut dengan air mutlak, air suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air musyammas namanya. Musyammas. Pertama air mutlak. Satu, air mutlak. Dua, musyammas. Musyammas. Apa air musyammas itu? Suci mensucikan, akan tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Air yang terkena sinar matahari panas. Panas, Pak. Itu makruh, boleh tapi makruh. Menurut Imam An-Nawawi, makruhnya memang tidak mutlak. Kalau sudah dingin, hilang kemakruhannya. Jadi misalkan orang
tandon umpama panas gitu Pak. Kacayan itu kan kadang-kadang iya Pak panas gitu. Maka apabila masih panas sih kan, iya bahan melepuh gitu. Maka sebaiknya jangan gitu. Meskipun dalam tingkatan yang masih diperbolehkan umpama, tapi sebaiknya jangan, makruh itu Pak. Sebaiknya tunggu dingin. Water heater anget apa panas? Oh, kalau anget aman. Kalau biasanya kan misalkan Bapak ya tiris umpama. Tiris, tapi memang makruh ya. Baiknya air dingin. Intinya adalah pakailah air wudhu yang dingin. Intinya begitu. Boleh yang anget boleh. Umpama dalam kondisi tiris umpama. Tapi tetap makruh. Tapi ingat, makruhnya juga kata Imam An-Nawawi tidak mutlak. Artinya boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga adalah air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air suci akan tetapi tidak mensucikan. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu contohnya? Air bekas wudhu atau junub. Mandi junub. Itu hati-hati Pak. Misalkan, ya memisalkan sana di kocoran keran langsung. Nah hati-hati tah. Aya bak teh. Bapak di bumi bak apa langsung keran? Bak. Dekana bakkeun heula. Nah hati-hati. Air yang kembali ke tempat itu, nah itu sudah jadi mustamal. Hati-hati itu Pak. Aya bak umpama. Aya bak ya diangge mandi ya. Diangge mandi. Nah, berarti ini sudah tidak bisa pakai wudhu. Sudah juga tidak bisa pakai mandi junub, nggak bisa ini. Kecuali dua kulah. Dua kulah itu sekitar 216 sampai 270 liter, itu estimasi. Aya teh di bumi 270 liter. Entah aya berarti disebut air sedikit karena air itu dibagi dua. Ada kategori air banyak, ada kategori air sedikit. Apa makna air banyak dalam fikih? Air yang mencapai minimum 2 kulah. 2 kulah itu antara lain kurang lebih 216 sampai 270 liter kalau di liter. Itu 2 kulah. Ayat pamit aya, berarti nggak bisa. Hati-hati Pak, jangan berwudu di bak. Sebaiknya berwudu di keran. Begitupun juga dengan mandi wajib. Hati-hati, kalaupun mau ya Pak, ya emberna simpen di luhur tah. Pami badai nyiuk kieu, entong kembali ka dieu. Tong dihandap. Atau napi misalkan tong aya di nabak kieu, waduh kumaha tuh. Nggak bisa sembarangan Pak masalah toharoh mah. Karena ini untuk bersuci, nggak bisa. Itu namanya mustakmal. Begitu, nggak bisa. Paham tuh Pak? Osok tuh gitu Pak? Masuknya, waduh, kumaha Pak? Ayo pada ditaraskeun teh doi ka dieu. Ayo. Kalau air kerannya dari toren bisa ya? Aman. Yang penting dari keran. Nah, iya urang we. Torennya misalkan kurang 2 kulah. Aman. Kalau yang dimaksud 2 kulah itu yang airnya tergenang. Diam. Bukan yang di sana ya. Kalau yang di toren itu sudah kategori air mengalir. Dan di sananya kan nggak kena mustakmal. Gitu. Sampai sini, ayo. Mau ditanyakan nggak? Mangga. Kalau yang dimaksud di sini adalah yang langsung air hujan. Kalau itu kan berarti sudah disimpan ya. Sudah disimpan. Dan disimpan juga berarti harus dipastikan bersih. Si alatnya, si wadahnya. Si wadahnya harus bersih. Misalkan entong di luhur kenteng kan nyampur sareng tai cak-cak ngomong. Ya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Kalau langsung air pas pada saat itu hujan, nggak ada masalah karena dianggapnya air banyak.
Gitu, air mengalir dan banyak sehingga tidak menjadi masalah apabila digunakan untuk bersuci. Meskipun misalkan aya tai ucing umpama di luhur, ban gitu ya nanti di kenteng biasanya. Itu. Maka diperbolehkan. Kenapa? Karena air hujan itu dikategorikan dengan air banyak. Itu air yang banyak. Maka aman ya. Umpama Bapak di bumi tegaduh cai, tapi Bapak junub umpama ya. Badai ibak sekalian hujan-hujanan di sampoan hujan langsung biasa sampo hujan-hujanan gitu boleh ya kelompatan di luar boleh Pak boleh dan itu sah ya. Atau misalkan kita begini hujan-hujanan nih Pak hujan-hujanan ya kan sekalian misalkan sama kayak ini kayak renang. Kalau kita berwudu di air keran dengan berwudu di air yang banyak seperti ini, misalkan di kolam, di sungai, itu tidak sama, nggak sama caranya. Kalau dalam fikih, misalkan nih, kalau kita mau basuh ini kaki, ya cukup dicelup untuk kedah di ente. Ya kan kalau yang keran mah ya harus dipastikan semua kena. Lah kan pami dicelupkan namanya tebase. Gitu. Jadi pami misalkan orang ya aya di mana di laut umpama. Di laut nya celupkeun gitu sah. Gitu. Atau napi misalkan orang badai mandi wujub di kolam, mandi junub di kolam. Niat set begitu. Nya sekali. Set misal sah Pak niat abdi misalkan badai mandi junub karena Allah Ta'ala bisa telem tapi telemnya tong 2 jam keluar maut ya eta pilih itu aya di bumi ya kacibugal penyemplung cibugal mah mal mustamal da seueur kan air 2 kulah langkung tah Pak ya. Nanti kita bahas ya. Baik, yang pertama air yang tergenang itu bisa jadi kotor, bisa jadi enggak. Tergantung kita melihat kasat matanya gimana. Kalau misalkan bening, dat katinggalina mah teu aya nanaonan gitu Pak, tai naon gitu, teu aya kotoran naon, maka secara hukum fikih berarti suci. Tapi misalkan wah iya masih gana ledok amat umpama kan sigana umpama ya maka sebaiknya dihindari. Kotor belum tentu najis ya Pak? Iya kotor belum tentu najis ya, daki kotor tapi tidak najis. Jadi tidak semua hal yang kotor itu najis. Ya sebaiknya kalau mau masuk ke masjid ya pastikan supaya kita tidak was-was dicuci saja. Kalau seandainya memang kitanya mang was-was. Tapi kalau seandainya ada orang meyakin lah untuk ayeuna naon umpam, maka dianggap saja suci. Tidak ada masalah. Nah, terkait dengan di masjid-masjid, sebaiknya memang air mengalir itu. Bukan air yang tergenang gitu ya. Sebaiknya memang air mengalir karena sama saja nanti pamit digentos kumaha ada anggar kotor atuh sabaraha kaki nu kadinya kan maka sebaiknya air yang tergenang itu juga dialirkan setiap berapa kali sekali mungkin dialirkan iya kan ada ya tapi ada juga memang ya nemuin memang yang tergenang memang nggak mengalir Pak harusnya memang mengalir harusnya. Khawatirnya memang ada banyak misalkan ada kotoran di situ sehingga malah jadi mutanajis. Nah ini yang keempat ya. Yang keempat itu adalah air mutanajis. Tadi yang ketiga air mustakmal. Ini mustakmal. Yang keempat air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air yang tidak sah untuk bersuci. Air yang tidak sah untuk bersuci.
dibagi dalam dua kategori, yaitu air yang 2 kulah dan air yang kurang dari 2 kulah. Mutanajis itu ada yang 2 kulah, ada yang kurang dari 2 kulah. Kurang lebih 1 kulah. 270, 16 sampai 270. Maka ini praktek dalam ibadah, Pak, nggak bisa sembarangan. Ya, terutama dalam bab air. Tuh hati-hati. Seringkali yang jadi masalah itu di mandi wajib kita tidak perhatikan cempretan airnya kemana. Itu hati-hati, Pak, nggak sah itu, nggak sah, Pak, hati-hati. Ya, aku shower kedahanam memang aman. Tetapi di nakaran ke kieu. Agama mah gampilna kieu, Pak lah. Pami misalkan ke orang dianggo, itu teh biasanya sok berem ka kulit kan. Hawartos nate infeksi naon gitu. Jadi gampilna syariat mah nu aman we lah, nu aman. Nu tiis, pilarian nu tiis. Atau misalkan di kadar hangat yang bisa diterima kulit lah. Tong misalkan, mau panas gini. Malah jadi penyakit. Pelepuh gitu, Pak. Jangan ya. Jadi sebaiknya memang cari yang dingin aja. Tapi kalau seandainya memang karena panas alami ya cukup anget-anget. Ada koko yang boleh lah, aman. Iya, kalau jijik ya jijik. Makanya sebaiknya memang ini masalah etika jadinya. Kalau masalah sah atau tidak, selama itu minimal 2 kulah atau lebih, maka sah-sah saja. Karena kumur-kumur itu bukan bagian dari najis. Nggak ada, kumur-kumur najis nggak ada. Cuman memang etika aja ya, kalau kumur-kumur ya buangnya keluar. Ya, masih primitif memang. Itu masalah etika aja sih, Pak. Tapi secara sama sah aja. Sah aja. Karena ingus juga benda yang bukan najis. Bapak misalkan ya nuju sujud ingusan, umpama, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat, Pak. Mandi wajib itu disebut dengan ya, jadi wudhu itu kan disebut dengan menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi wajib menghilangkan hadas besar. Apakah kalau sudah menghilangkan hadas besar harus berwudhu lagi? Maka di dalam praktek ibadahnya dalam syariat sebelum kita mandi junub itu memang disunahkan wudhu dulu. Wudhu dulu, Pak. Itu. Kalau seandainya pada saat kita mandi wajib ini, pada saat mandi wajib tidak terkena larangan yang membatalkan wudhu, maka itu tidak perlu wudhu lagi. Karena sudah dianggap berwudhu, bersih. Gitu. Nya tidak menyentuh larangan, Pak. Paminta. Ya rata-rata. Ya, berarti sebaiknya berwudu lagi saja. Sebaiknya berwudu lagi saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam hadis sahih itu, Pak, apabila mandi wajib, beliau menepuk ke dinding gini. Kan dulu dindingnya dari tanah, ini nepuk. Dan yang dibasuh pertama itu adalah kemaluan. Kenapa begini? Dulu kan nggak ada sabun, Pak, dan terkenal tanah itu adalah penetralisir kuman, gitu. Nah, sekarang kita harus pintar nih menjalankan syariatnya. Kalau dulu tanah medianya, sekarang ada sabun. Tak pakai itu kiasnya, berarti pada saat kita mandi nggak apa-apa langsung dengan sabun, tidak perlu 2 kali, tidak perlu 2 kali, gitu. Langsung saja. Nggak perlu 2 kali. Oh ini mandi wajib dulu, terus ini mandi benernya, ayam mandi bener segala ya. Jadi boleh langsung, nggak ada soal, ya. Cuman hati-hati begini, Pak. Nah bedanya kalau misalkan dengan sabun itu, kalau kita pakai air yang ini, diciuk,
Kan ke sini nih Pak. Nah, untuk meratakannya, Bapak jangan begini, tapi begini. Ini jangan sampai lepas. Selama ini tidak lepas, ya ini tidak mustamal. Sama seperti wudhu kan. Kalau ini lepas, ini sudah mustamal. Makanya jangan dilepas. Digosoknya jangan dilepas. Itu. Supaya rata. Iya. Ya begitu udah ada teknik. Kenapa? Ya mulainya kanan dulu. Iya. Yang dimulainya dari yang kanan. Kanan kiri gitu ya. Jadi cara untuk supaya tidak mustakmal begitu. Kadang-kadang kan air juga tidak selalu melimpah, Pak. Air itu kadang-kadang sedikit. Nah, untuk yang sedikit ini Bapak boleh di gini terus di begini. Untuk seur gitu, Pak. Boleh aja. Gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan tentang mandi wajib kita ini, Pak. Misalkan di laut, di kolam. Niat mandi wajib dengan sekaligus wudhu. Boleh Pak itu. Dua niat. Langsung. Itu sudah duanya dapat itu. Udah pasti kakeum sadayana kan? Pasti. Karena syarat sah untuk mandi wajib adalah semua air itu rata ke tubuh. Rata gitu. Tidak ada yang terlewat. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan, bagian manakah yang harus terkena air? Apakah dalam telinga ini juga perlu? Dalam fikih cukup yang dohir saja ya. Untuk perlu dikorek-korek, bujur umpama dikorek. Tekedah. Yang sifatnya dohiriyah. Sifatnya dohiriyah. Itu. Nah, kalau yang pakai shower, ininya tangannya terlepas. Jadi misalkan gini, itu boleh. Aman, karena air shower itu airnya dianggap mengalir, jadi aman. Gitu. Yang jadi masalah itu pamit disiuk, Pak. Ini hati-hati tanda disiuk kurang. Ingat Pak, nih pada saat kita ngambil gayung itu, ini kan juga hati-hati ini nih, ada tetesan ini nih, ini hati-hati Pak. Abi mah hati-hati pisan eta. Kawartos. Bila aya nu ngacelak teh sek gitu satetes sebagai tidak mensucikan gitu. Mustakmal. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak kita lanjut. Kemudian najis itu ada 3 macam. Ada najis muhaffafah, ada najis mutawasitoh, ada najis mughalladoh. Najis mutawasitoh itu contohnya, muhaffafah itu contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang belum memakan apa-apa. Yang belum memakan apa-apa, kecuali air susu ibunya. Sanes air susu formula, sanes susu sapi, apapun lah. Kan orang masuk di tos di sunannya, esun dibantu gitu. Maka itu sudah tidak tidak berlaku hukumnya. Karena yang dimaksud di sini adalah apabila bayi itu tidak memakan apa-apa kecuali air susu ibunya. Gitu. Tapi kalau bagaimana Ustaz kalau seandainya sudah makan, ya berarti pindah nanti ke kategori kedua, yaitu najis mutawasitoh. Gitu. Bagaimana cara menghilangkannya gitu ya? Ya cukup di kepret. Bagaimana kalau seandainya najis mutawasitoh? Najis mutawasitoh itu adalah najis yang sedang, disebut sedang. Itu contohnya nanah, darah, kotoran yang keluar dari anus, itu termasuk juga mutawasitoh. Jadi cara membersihkannya juga berbeda. Nah, najis mutawasito ini memang terbagi 2, Pak. Ada yang disebut dengan najis ainiyah dan hukmiyah. Pinu. Najis hukmiyah dan ainiyah. Kalau ainiyah itu tampak, Pak. Katingali kurang ta. Aya koneng, ya, aya hidung, aya berem, itu najis ainiyah yang terlihat oleh mata.
Tapi ada yang disebut dengan hukmiyah. Hukmiyah itu bagaimana contohnya? Perasaan mah teu berwarna teh, tapi pas diambu teh hangit ya. Nah, itu namanya hukmiyah. Urang asana teh teu mimpi pipis gitu, tapi kok asana hangsir eta si nanti sarung. Itu. Maka ini disebut dengan najis hukmiyah. Hukmiyah, Pak, tidak terlihat seperti air kencing. Nah, ini jadi masalah bagian dalam fikih mah. Ustaz, saya perasaan gak kencing, tapi kok ini celana bu kencing? Ayo, boleh nggak dipakai sholat? Nyebuah mah gitu, kesang bapak mah meren siga. Nah, jadi gini. Ini yang disebut dengan najis hukmiyah itu, Pak. Kalau seandainya kita yakin bahwa memang kita tidak kencing, ya teruskan saja. Masalah bau mah ada mungkin bau dari yang lain, cuman mirip. Cuman mirip gitu, Pak. Iya, jadi mirip aja gitu. Tapi kalau seandainya siga nama saya mulai mangmang ya, mulai mangmang. Mulai mangmang siga namanya tadi di mana umpamanya? Maka sebaiknya dilepas, dibuka. Gitu. Jadi sesederhana itu sih, Pak. Makanya ada disebut dengan najis hukmiyah. Dihukuminya apa Bapak-bapak itu? Apakah mau kencing atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan ada saya mah yakin lah enggak, ya udah ambil itu, sholat aja pakai celana itu, pakai sarung itu. Meskipun bau hangsir umpama. Bulan? Naon meren gitu kan. Begitu ya. Nah, yang terakhir adalah najis mughalladzah. Najis berat, yaitu najis air liur babi dan anjing. Ingat, Pak, yang najis itu dari anjing dan babi air liurnya. Sanes anjing, anjingna motong digebuk, Pak. Wah, najis ya umpama dibaledogan anjing haram. Haram atuh, Pak. Iya, menyakiti. Haram. Yang tidak boleh itu adalah hanya air liurnya saja. Kami misalkan tapak, tapak. Misalkan bulu, cuman bisa dipastikan deh gitu. Dipastikan air liuran. Nyata, makinya, jilat, letak. Itu ya. Jadi najis mughalladzah itu adalah najis air liur anjing dan babi. Jadi kalau bukan air liur ya aman-aman aja. Gitu ya. Untuk mensucikan najis yang mukhafafah bagaimana? Yang 2 tahun tadi, yang belum sama sekali makan apapun kecuali ASI. Hadisnya adalah dari As-Sami radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air saja. Nah, usah diskriminasi. Kitu pas syariat. Beda. Panginten aya awewe meureun hangser umpama. Sigana betul yang syariat gitu, Pak. Pami misalkan anu ieu mah anu pamagat mah, Pak, dikepret tuh gitu, cekap pret umpam beres. Tapi pami nu istri teu tiasa, Pak, kedah dicuci eta, kedah dicuci mau tidak mau syariat begitu. Kemudian najis mutawasitoh bagaimana cara mensucikannya, yaitu dengan mencucinya hingga warna, bau atau rasanya hilang. Kami misalkan ayah iya di baju orang umpama siga nama teh ucing ya, maka untuk membersihkannya hilangkan itu sampai hilang betul-betul. Caranya begitu. Baunya terus aya, warnanya juga sudah tidak ada gitu. Jadi itu cara mensucikannya begitu. Sedangkan mughalladzah kita tahu adalah dengan mencucinya 7 kali plus dengan media tanah ya, dicampur terakhir. Nah, sampai sini ada nggak yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Mangga. Ya. Bagaimana gitu ya? Baik. Pahami begini, Pak ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah apabila minum alkohol terus sholat. Minum. Bapak minyak wangi diminum tuh? Itu kan? Disemprot. Sekarang, Ustaz, bagaimana kalau
kandungan alkohol ini mengandung najis, tahu dari mana kita? Alkohol mengandung najis nggak? Hah? Ayo, no di bidang kesehatan ya, mana? Bidang kesehatan. Ayo, alkohol mengandung najis nggak? Enggak. Ya udah. Itu. Yang dimaksud dengan tidak boleh menggunakan alkohol adalah apabila mau sholat minum legta, terus mabok. Maka kata Nabi, jangan mendekati tempat sholat kami kalau kamu dalam keadaan mabuk. Begitu. Ya aman-aman aja Pak. Aman-aman aja. Semprot pakai alkohol umpama. Nggak ada soal. Nggak ada soal ya. Kecuali mabok. Pak, tadi. Jadi Pak, ada kan ada madi. Nah itu yang madi itu najis apa? Madi enggak? Madi najis. Mani enggak? Pami bapak ya, wengi mimpi base. Sarungnya diangge sholat sah. Tapi pami madi najis. Madi mah najis. Karena madi mah hampir mirip dengan air kencing hukumnya. Air madi itu yang biasa kita kecapean, Pak. Pernah tuh Bapak? Kecapean keluar putih. Pami awe mah panginten keputihan ya. Keputihan urang mah nah eta air madi namina teh Pak. Air madi teh keluar biasanya terus kecapean. Gitu. Air mani mah sami terus kecapean, tapi kecapean sami capek sih. Anu capek itu capek cangkeng sih kenapa? Aduh. Mangga. Sering tuh tiap bulan di servis terus. Saya tanya, kenapa Bu? Gak diingetin anjing saya? Nah, tapi itu siapa pegang? Kering nggak? Udah kering, aman. Mungkin ada liurnya berarti. Ya, ada air liur yang dimaksud adalah apabila basah. Kalau sudah kering ya nggak dihukumi najis berarti aman gitu. Apalagi itu profesi Pak. Profesi mah sesuatu yang haram saja bisa jadi halal. Kalau itu mudarat ya. Kumaha deui pamit tadi cepengan kumaha. Tidak ada jalan lain umpama. Tapi poinnya adalah karena itu sudah kering aman. Harusnya aman. Jadi misalkan pas Bapak cepengan ieu mau basuh keneh tah eta bahaya mah. Kalau sudah kering aman Pak insyaallah. Sering saya sampaikan ini Pak ya. Mencuci baju hati-hati ya. Mencuci baju hati-hati. Ini kayak istri-istri barangkali bisa dikasih tahu. Baju tong dicampurkan breg kan mesin cuci. Celana dalam naon nggak hiji kan entong. Dicuci heula Pak. Di air mengalir. Sering habis sampaikan Pak ya. Jangan begitu ada air kasih biasakan pakai cai heula teh Pak. Nah, cai dipinuhan umpama. Dilebetkeun ya blus, dimasukkan sabun puter. Lah terus pemain najis kumaha campur atuh. Ya. Hati-hati Pak itu. Hati-hati. Baiknya gimana Ustad? Dikasih air mengalir dulu. Kami misalkan badai kitu dimasukkan tong waka di pinuhan tong, didrainkeun heula. Disemprot heula. Pakai air mengalir. Disemprot heula Pak. Terus beres disemprot nembean dicaian. Atanapi Ustad pamibada di luar kumaha di luar heula pisahkeun Pak tah celana dalam pisahkeun heula dicai mengalir heula Pak tah dicuci beres eta nembean dilebetkeun pami begitu misalkan ieu aya mesin cuci langsung brus sadayana kadinya yakin nyampur Pak yakin nyampur kumaha orang bisa membedakan mana ini yang tidak najis mana yang najis gimana caranya Pak? Apakah kita yakin celana dalam kita tidak ada air kencingnya? Sedangkan air kencing yang terkena celana, cara membersihkannya dengan mencuci dengan air mengalir, bukan dengan air tergenang. Kalaupun air tergenang, minimal 2 kulah tadi. Air yang suci mensucikan. Nggak bisa. Jangan, ayo hati-hati Pak, nanti jadi mustakmal. Nih, yang ini nih.
Bilasan lagi. Kan ada bilasan lagi, Pak. Dibilas. Iya, kan ada Dibilasnya itu ada air mengalir atau enggak? Langsung. Kalau ada bilasan seperti itu aman. Khawatirnya bilasannya di ember bilasan dibilas masukin. Ya, kalau mengalir aman. Kalau mengalir aman. Tapi kalau enggak ada bilasan yang biasa kan di itu apa di ember, Pak. Masukkan ke ember, dibilas didinya. Laku mah. Enggak bisa itu, Pak. Enggak bisa. Angger didinya kene. Sebaiknya memang terpisah, Pak. Jadi memang mencuci yang sesuai syariat itu harusnya memang dicuci di air mengalir dulu. Entong waka langsung dilebetkeun ka mesin cuci sekaligus entong. Kedah nama dicuci heula, pisahkeun heula, celana dalam heula ya. Cuci heula, nembean dilebetkeun gitu. Terus dibilasnya juga masih dengan air mengalir. Kapungkur mah, Pak. Kami misalkan orang di lembur makan sok ku di Pak sungainya. Dengan gampil eta mah blus be orang gitu kan. Aman eta mah. Aman sungai. Nya, ayeuna aya sungai. Aduh. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Mangga. Tidak air itu bisa digunakan untuk penyakit ain yang dibalut. Oh itu ya. Atau tahu nggak penyakit ain, Mbak? Barangkali ada yang bertanya penyakit ain itu apa? Ya jadi penyakit ain itu penyakit yang apa ya bisa dikatakan penyakit non medis. Penyakit non medis. Bukan guna-guna, jadi ya flexing. Yang suka memamerkan kekayaan kayak gitu, Pak. Itu bisa hati-hati itu. Penyakit ain itu nyata, kata Nabi. Penyakit ain itu ada dari Nabi itu ada. Nah, bisa ria, bisa macam-macam, Pak. Intinya adalah saya terus terang, Pak, belum pernah mendengar riwayat ya. Barangkali keterbatasan ilmu saya itu belum pernah mendengar riwayat seperti itu. Dari air wudhu ditampung kemudian itu saya belum pernah menemukan riwayatnya. Gitu. Barangkali Bapak bisa menemukan atau insya Allah nanti saya cari apakah memang ada atau tidak itu. Kalau dipakai air lagi, cebok kayak gitu boleh nggak? Boleh. Cebok itu tidak perlu air yang suci mensucikan, cukup yang suci saja, gitu ya. Cukup yang suci saja. Ya boleh. Bekas wudhu, bekas mandi diperbolehkan ya. Terakhir kesimpulannya apa? Bahwa kita ini dalam beribadah harus hati-hati, disebut dengan ihtiyat. Dalam hal toharoh, maka yang harus kita perhatikan adalah apakah air yang sudah kita gunakan itu, ini air yang disebut dengan air musta'mal itu, apakah itu kembali ke kita atau enggak. Kalau seandainya kembali, hati-hati karena itu menyebabkan tidak sah. Itu hati-hati, poinnya di situ ya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.